Hai guys, apa kabar semua guys? Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan rezekinya baik semua ya. Kali ini kita akan membahas film berjudul Rurouni Kenshin atau Samurai X yang dirilis tahun 2021. Tapi sebelumnya, please klik tombol subscribe ya guys, nggak usah pakai acara malu-malu. Mimin akan membahas langsung dua judul sekaligus karena dua film ini rilisnya berdekatan di tahun 2021 ini. Yang pertama adalah Rurouni Kenshin The Beginning yang dilanjutkan dengan Rurouni Kenshin The Final. Sebenarnya yang duluan dirilis adalah seri The Final kemudian menyusul seri The Beginning, namun Mimin akan bahas mulai dari The Beginning dahulu agar ceritanya nyambung guys. Film ini merupakan adaptasi dari manga dan anime Samurai X, namun di balik ceritanya ada fakta sejarah yang melekat di dalamnya, yaitu masa perang untuk menaikkan kembali kaisar di puncak pemerintahan Jepang. Sebelumnya kaisar hanyalah boneka di bawah seorang shogun atau panglima militer tertinggi, sedangkan kaisar dipercaya sebagai anak langit atau turunan langsung dari dewa. Masa revolusi ini disebut dengan masa restorasi Meiji, ditandai dengan berakhirnya kekuasaan Keshogunan Tokugawa atau klan junta militer yang berkuasa hampir 300 tahun di Jepang. Tokoh utamanya adalah Kenshin Himura, seorang samurai sekaligus assassin atau pembantai yang bergelar Batosai. Gelar Batosai ini didapat karena kecepatan dan kehebatan jurusnya dalam menggunakan pedang katana, sehingga dia hampir tidak pernah kalah bertarung dalam karirnya sebagai samurai. Dia juga adalah Batosai yang berada di pihak kaisar atau Tenno, dan mendukung lahirnya era pembaharuan Jepang. Di kedua film ini akan dijelaskan mengapa ada tanda silang X di pipi kiri Kenshin, dan mengapa dia menggunakan pedang Sakabato, yaitu pedang dengan bilah terbalik. Tumpul di sisi luar dan bagian tajamnya terletak di bilah dalam. Tanpa berlama-lama, skuy guys, kita masuk ke alur ceritanya. Seri The Beginning ini bersetting antara tahun 1864 sampai dengan 1868 sebelum restorasi Meiji dimulai. Cerita bermula di suatu senja di tahun 1864. Seorang samurai tampak sedang tergopoh-gopoh berlari menuju kediaman klan Tsushima di Kyoto yang merupakan klan pendukung shogun. Kyoto adalah ibu kota Jepang pada masa kekuasaan shogun. Tangan samurai tersebut dipotong oleh seseorang yang tidak diketahuinya. Di dalam rumah ternyata ada seorang tawanan yang sedang diikat tangannya. Ternyata dia adalah Kenshin si Batosai. Sambil mengatakan demi era baru dengan keahliannya, Kenshin dapat membantai semua samurai yang ada di rumah tersebut, termasuk Hatsui si pemimpin klan. Walaupun tangannya terikat, Kenshin mampu menebas musuh menggunakan katana yang digigit dan menggunakan sabetan musuh untuk melepaskan tali yang mengikatnya. Pedang katana terkenal dengan ketajamannya yang luar biasa dan cukup ringan, sehingga masuk akal jika Kenshin masih bisa mengangkat katana menggunakan mulutnya. Dan di era sebelum kekaisaran kembali berkuasa, Kenshin belum menggunakan pedang Sakabato yaitu katana dengan bilah tajam terbalik. Sekelompok anggota Shinsengumi pun mendatangi lokasi pembantaian dan mereka menduga kejadian seperti itu hanya bisa dilakukan oleh seorang Batosai. Shinsengumi ini adalah unit polisi khusus yang dibentuk oleh Keshogunan, berisi para samurai terpilih. Kemudian di suatu malam tanggal 5 April di tahun yang sama, Kenshin pun menghadang para samurai pendukung shogun yang bertugas sebagai Mima Warigumi atau polisi biasa. Mereka bukan Shinsengumi ya guys. 5 orang tewas di tempat, termasuk diantaranya adalah Shigekura Jubei, samurai berpangkat tinggi dan seorang pengawalnya bernama Akira Kiyosato. Akira ini berusaha keras bertahan hidup karena dia mencintai seseorang dan akan segera menikah. Namun apa daya, levelnya masih cukup jauh di bawah Batosai. Dia hanya berhasil menyabet pipi Kenshin. Luka sabetan di pipi ini cukup dalam sehingga meninggalkan bekas yang tidak bisa hilang. Kenshin selalu meninggalkan kain putih bertuliskan perintah pembunuhan setelah melakukan pembantaian sebagai pembenaran tindakan mereka atas nyawa lawan. Baik pihak pendukung keshogunan dan kekaisaran pun melakukan hal serupa, bisa jadi untuk mengurangi rasa bersalah atau sebagai bentuk teror terhadap lawannya.
Scene pertarungan ini sebenarnya sudah ada di seri live action pertama yang berjudul Rurouni Kenshin Origins rilisan tahun 2012. Mungkin dicomot untuk memperkuat jalan cerita seri The Beginning. Shin kemudian berpindah ke penginapan Kohagia di Kyoto, yaitu penginapan tempat Kenshin bersembunyi. Klan Chosu, salah satu klan pendukung kaisar, memanfaatkan Kohagia ini sebagai basis perlawanan tersembunyi berkedok penginapan. Klan Chosu bersama klan Satsuma adalah klan besar pendukung kaisar dalam perang saudara melawan keshogunan. Ini adalah fakta sejarah, guys. Kenshin mendapat peringatan dari Katsura Kogoro, pemimpin muda klan Chosu, agar berhati-hati dengan polisi khusus Shinsengumi, karena satuan elit itu diisi oleh samurai terbaik dari seluruh Jepang. Cerita flashback 1 tahun sebelumnya, ketika Katsura baru mengenal Kenshin di perekrutan prajurit untuk penggulingan kekuasaan shogun. Pada scene ini diperlihatkan bagaimana Kenshin mempermalukan instruktur pedang dengan jurus kilatnya Hiten Mitsurugi Ryu. Kimono dari instruktur tersebut sobek dan terjatuh di lantai. Kenshin pun resmi direkrut ke dalam pasukan klan Chosu. Alur film pun maju kembali ketika suatu malam di sebuah kedai minum Nagura kedatangan seorang perempuan. Karena jarang seorang perempuan masuk ke kedai minum, maka dia pun diganggu oleh samurai yang sedang mabuk sake. Kenshin mengusir 2 orang samurai yang mengaku pendukung kaisar itu, dan Kenshin pun pergi dari kedai minum tersebut. Perempuan itu bernama Tomoe Yukishiro. Dia punya feeling bahwa Kenshin lah Batosa yang misterius tersebut. Dia pun diam-diam mengikutinya. 2 orang yang diusir Kenshin itu menungguinya di luar untuk membuat perhitungan. Sial, mereka seketika tewas akibat diserang pembunuh misterius. Namun Kenshin berhasil melawan ninja tersebut. Tampaknya sebelum peningkatan ketegangan yang berubah menjadi perang besar, klan-klan pendukung shogun dan kaisar saling mengirim pendekar elitnya masing-masing untuk saling menghabisi. Tomoe melihat Kenshin membantai penyerangnya, dan seketika itu pula petir menyambar dan hujan lebat pun turun. Drama banget ya guys. Tomoe yang kecipratan darah mengatakan bahwa Kenshin adalah benar-benar seorang penumpah darah. Setelah itu dia pingsan. Tomoe dirawat di penginapan Kohagia dan dia akhirnya bekerja di sana sebagai pelayan di penginapan dan para samurai pendukung kekaisaran. Suatu ketika Kenshin memanggil Tomoe dan meminta dia pulang ke keluarganya karena penginapan tersebut berbahaya. Tetapi Tomoe mengaku sudah tidak memiliki keluarga lagi. Tomoe ini cukup cerdas dan bisa baca tulis. Di waktu senggang dia selalu menulis pikiran dan pengalaman hariannya di buku diari. Dia juga sering mengajukan pertanyaan yang sulit dijawab serta kata-katanya sering membuat Kenshin tertegun dan kepikiran. Tidak butuh waktu lama, Kenshin pun terpikat dengan Tomoe. Namun dia masih memikirkan revolusi sehingga menahan diri untuk tidak terlibat dalam suatu hubungan. Kabar mengenai penyergapan Kenshin oleh pendekar lain diketahui oleh Katsura, padahal hanya dia dan beberapa orang saja yang mengetahui identitas Kenshin sebagai Batosai. Hampir setiap malam Kenshin Himura memburu samurai pendukung shogun, tetapi mereka yang berhadapan dengan Kenshin Himura dipastikan tewas, maka tidak ada yang tahu wajah sebenarnya si Batosai. Mereka akhirnya menduga ada pengkhianatan di dalam klan. Salah seorang samurai utama heran dengan Tomoe yang tidak pernah tersenyum dan mengatakannya orang aneh. Katsura mulai berpikir bahwa Tomoe adalah seorang mata-mata, tetapi mereka tidak berani mengusiknya karena Kenshin yang membawanya ke penginapan itu. Dugaan awal mereka tentang Tomoe adalah putri seorang samurai miskin karena dia bisa baca tulis, namun karena kesulitan hidup terpaksa harus melacur. Dugaan ini muncul karena Tomoe bertemu dengan Kenshin di kedai arak sake. Tomoe juga satu-satunya orang yang masih hidup ketika menyaksikan pembunuhan itu.
Itu sebabnya Kenshin punya alasan agar Tomoe tetap bekerja di penginapan Kohagia. Walaupun tidak terjadi hal-hal mesum, Tomoe ternyata juga diposisikan sebagai pelayan khusus bagi Kenshin. Dia juga tidur sekamar dengan Kenshin. Sedangkan Kenshin selalu tidur sambil duduk di dekat jendela sambil memeluk pedangnya. Kemungkinan kalau terjadi penggerebekan dia bisa kabur lewat jendela. Suatu malam ketika Kenshin sedang berburu samurai musuh, Katsura menemui Tomoe. Karena berdasarkan laporan, semenjak ada Tomoe, Kenshin jadi sering galau dan melunak. Katsura meminta Tomoe mendukung Kenshin dalam revolusi melawan keshogunan dan jangan justru melemahkan mentalnya. Scene berpindah ketika pasukan Shinsengumi menemukan Furutaka si mata-mata klan Chosu. Saito Hajime yang baru saja datang mendapat kabar dari Kondo Isami sang komandan utama Shinsengumi bahwa akan ada usaha pembakaran istana pada saat festival malam dan rencana untuk melarikan kaisar ke wilayah klan Chosu. Saito Hajime ini adalah kapten dari sebuah unit ketiga pasukan khusus Shinsengumi, seorang tokoh yang cukup terkenal di serial Samurai X. Dia memiliki kemampuan pedang yang dianggap setara dengan Kenshin sang Batosai. Dia ini terkesan dingin dan protokoler. Kemampuan pedangnya dianggap setara dengan kapten unit ke-1 yaitu Okita Soji. Namun menurut mitos yang beredar, Okita sedikit takut dengan keterampilan pedang Saito. Ketika festival malam berlangsung, Kenshin mendapatkan laporan bahwa penginapan Ikedaya akan diserang oleh pasukan Shinsengumi. Penginapan Ikedaya ini berisi para patriot yang berjuang untuk mengembalikan kekuasaan kaisar. Mereka bermaksud menculik kaisar dan membawanya ke selatan Jepang untuk mendirikan pemerintahan yang terbebas dari kekuasaan shogun atau panglima tinggi militer. Insiden Ikedaya ini memang fakta sejarah yang terjadi pada tanggal 8 Juli 1864, namun tentunya ada beberapa dramatisasi untuk kepentingan film. Kenshin segera berlari ke lokasi karena kebetulan dia juga harus menyelamatkan Katsura yang sedang berada di penginapan tersebut. Karena pasukan khusus Shinsengumi adalah para samurai terpilih, maka dengan mudah mereka membuat banyak samurai anggota Chosu tersebut tewas dan kocar-kacir dari penginapan Ikedaya tersebut. Kenshin agak terlambat datang ke lokasi. Di perjalanan dia bertemu dengan Okita Soji, kapten unit ke-1. Walaupun Okita bertubuh kecil, namun Kenshin sangat kesulitan untuk mengalahkannya. Cukup sesuai dengan reputasinya sebagai kapten. Karena pertarungan mereka berdua cukup sengit, Okita muntah darah bukan disebabkan tebasan pedang, tetapi karena penyakit TBC yang dideritanya kambuh. Berdasarkan legenda urban, ada catatan bahwa Okita Soji ditemukan pingsan ketika menggerebek penginapan Ikedaya. Melihat Okita kewalahan mengangkat katananya dan muntah darah, sebagai samurai sejati yang tidak membunuh lawan tanpa pedang, Kenshin membiarkan Okita dan tidak membunuhnya. Tidak berapa lama Saito Hajime, kapten unit ketiga, datang ke lokasi. Hampir saja mereka berdua berduel, namun datang rombongan samurai elit dari klan Chosu dalam jumlah yang lebih banyak. Mereka mencegah Kenshin berduel dengan Saito. Mereka mencegah duel karena pasukan klan Aizu yaitu klan pendukung shogun sedang menuju lokasi, dan juga pemimpin muda Katsura Kogoro berhasil lolos dari pengepungan. Kenshin hampir saja tidak terima dikatain kabur dari pertarungan oleh Saito, namun karena diperintah tuannya Katsura untuk mundur, dia akhirnya tetap pergi. Tidak lama berselang setelah itu, pada tanggal 19 Juli tahun 1864, menurut kalender Jepang, terjadi insiden Kinmon di Kyoto, di mana upaya pemberontakan terhadap keshogunan Tokugawa berhasil dipatahkan. Scene berpindah di suatu malam ketika Kenshin sedang tidur sambil duduk memeluk pedangnya. Bersamaan dengan itu, Tomoe berniat menyelimutinya. Sejak kejadian itu, Kenshin berjanji tidak akan membunuh Tomoe walaupun Tomoe mempunyai pedang. Mendengar hal itu, Tomoe pun tersenyum dan matanya berbinar-binar karena bahagia.
Serem banget zaman itu, geng. Dijanjiin gak dibunuh aja sudah bisa bikin jatuh cinta dan hati berbunga-bunga. Tiba-tiba terdengar teriakan bahwa pasukan Shinsengumi akan menggerebek penginapan Kohagia. Namun Kenshin dan Tomoe berhasil lolos lewat pintu rahasia. Karena ibu kota Kyoto sudah dibersihkan dari pemberontak, Katsura merasa dia harus bersembunyi dan memupuk revolusi dari awal lagi. Katsura juga meminta Tomoe untuk berpura-pura menjadi istri Kenshin agar terlihat seperti keluarga normal. Mereka diarahkan untuk tinggal di luar kota Kyoto. Setelah Katsura pergi, Kenshin secara pribadi meminta Tomoe untuk tidak berpura-pura dan mau tinggal bersamanya. Sambil tersenyum sumringah, Tomoe menerima permintaan tersebut. Mereka tinggal sebagai petani di sebuah rumah sederhana dan Kenshin merasa bahagia dengan situasi tersebut. Scene berpindah ketika salah satu mantan anak buah Katsuka yang bernama Izuka yang berkhianat datang menemui Tatsumi, pemimpin grup Yaminobu, dan mengatur serangan terhadap Kenshin sang Batosai. Yaminobu adalah sekelompok ninja sekaligus pembunuh bayaran yang pro keshogunan dan mereka bermarkas di dalam hutan. Ingat kan serangan terhadap Kenshin ketika keluar dari kedai kopi? Ternyata pendekar tersebut bernama Murakami. Dia adalah kiriman dari kelompok Yaminobu. Di markas Yaminobu tersebut juga ada Enishi Yukishiro, adik kandung Tomoe. Enishi pun diperintahkan Tatsumi untuk menemui Tomoe di rumahnya dan Tomoe heran mengapa Enishi bisa menemukannya. Enishi menyampaikan bahwa Batosai akan segera diadili atau dengan kata lain akan diserang, guys. Namun tiba-tiba Enishi lari dari rumah tersebut dengan meradang. Mungkin dia kaget dengan Tomoe yang sudah menjadi istri Kenshin. Karena kepergok Kenshin, Tomoe terpaksa menceritakan bahwa orang yang lari itu adalah adiknya, walaupun sebelumnya dia pernah bercerita sudah tidak memiliki keluarga. Melihat Kenshin tidak banyak bertanya soal keluarganya, Tomoe akhirnya berinisiatif menceritakan tentang kehidupannya. Kenshin sebenarnya sudah cukup bahagia dengan Tomoe dan mungkin tidak mau ambil pusing dengan kebohongannya. Tomoe menceritakan bahwa dia berasal dari Edo sebelum berubah nama menjadi Tokyo dan dia putri seorang samurai sederhana berpangkat rendah yang tidak mahir menggunakan pena dan pedang. Ibunya juga meninggal tepat setelah adiknya lahir. Tomoe juga bercerita bahwa dia pernah bertunangan dengan seorang pria yang tewas di suatu malam di ibu kota Kyoto. Demi cintanya untuk Tomoe, dia pergi ke ibu kota untuk mengejar pangkat samurai yang lebih tinggi. Orang tersebut ternyata bernama Akira Kyosato, anggota Korps Mimawari Gumi yang tewas dibunuh Kenshin di awal film ini. Tomoe sudah tahu bahwa Kenshin lah Batosai pembunuh tunangannya, namun dia tidak memberitahukan selengkapnya. Kenshin memeluk Tomoe dan menjanjikan akan memberikan kebahagiaan baginya dan tidak akan pernah hilang lagi. Suatu hari di musim salju, Tomoe berangkat diam-diam untuk mendatangi markas Yaminobu. Ternyata sebelum bertemu Kenshin, Tomoe terlebih dahulu menemui Tatsumi, pimpinan Yaminobu. Awal mulanya dia ingin membalas dendam dengan Kenshin, namun dia justru malah jatuh cinta. Itulah sebabnya di awal cerita Tomoe kok bisa mengidentifikasi si Batosai di kedai tuak dan kejadian pingsannya itu mungkin saja kepura-puraan. Tampaknya di dunia bawah tanah kelompok Yaminobu ini sudah mengenali Kenshin sebagai sang Batosai, namun mereka tidak melaporkannya ke aparat karena ingin mencoba membunuhnya sendiri demi nama harum kelompoknya atau hanya demi uang hadiah dari pemerintahan shogun. Untuk kedatangan ini Tomoe meminta untuk tidak melibatkan Enishi dalam urusan mereka. Namun Tatsumi sudah mengetahui bahwa kelemahan Kenshin adalah Tomoe dan ia mengirim Izuka untuk memberitahukan bahwa mata-mata yang sebenarnya adalah Tomoe. Mereka yakin hati Kenshin akan hancur dan melemahkan kemampuan bertarungnya. Tomoe terperanjat, dia akhirnya menyesal karena justru dirinya lah yang dimanfaatkan. Tiba-tiba Tomoe menghunus pisaunya dan akan menusuk Tatsumi seraya berkata dia tidak akan membunuh si Batosai, tetapi dia tidak berhasil.
Jadi jelaslah sebenarnya Tomoe adalah putri dari keluarga samurai pendukung keshogunan. Dan secara bersamaan Izuka menemui Kenshin dan memberitahu bahwa Tomoe lah mata-mata selama ini. Untuk membuktikannya, Izuka menyuruh Kenshin untuk membuka buku harian Tomoe. Izuka juga memberitahu lokasi markas Yaminobu dan meminta Kenshin untuk membunuh Tomoe atas dasar perintah atasan. Izuka ini tampaknya pengkhianat yang berperan sebagai agen ganda. Dia main dua kaki. Satu kaki berpura-pura mendukung keshogunan dan satu kakinya lagi berpura-pura mendukung kekaisaran, tergantung siapa yang muncul sebagai pemenang. Akhirnya Kenshin yang selama ini menjaga privasi Tomoe pun membuka juga buku diari tersebut. Dari catatan tersebut dia mengetahui bahwa dirinya lah pembunuh mantan tunangan Tomoe yang memberikan luka di pipinya. Dan dirinya pun menyadari perubahan hati Tomoe dari dendam menjadi jatuh cinta kepadanya. Dengan langkah gontai di bawah dinginnya hujan salju dan jiwa yang tergoncang, Kenshin mendatangi markas Yaminobu. Dalam perjalanannya dia harus menghadapi 3 orang asasin dari geng Yaminobu yang sudah menyiapkan banyak jebakan. Walaupun terluka, Kenshin tetap berhasil mengalahkan mereka semua. Namun demikian, salah satu asasin yang kalah sempat meledakkan jebakan bom yang ditanam di tanah, sehingga mengakibatkan Kenshin mengalami kebutaan sementara. Akhirnya Tatsumi pun pergi untuk menghadapi Kenshin seorang diri. Dia hampir saja memenangkan pertarungan karena terbantu dengan situasi Kenshin yang tidak bisa melihat. Ketika Tatsumi akan menusuk Kenshin, tiba-tiba Tomoe berlari dan memeluk tangan Tatsumi. Pada saat yang sama, Kenshin sedang mengayunkan katananya sehingga Tatsumi tewas di tempat. Tomoe yang terkena sabetan akhirnya juga tewas, tetapi sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia memberi goresan tambahan di pipi Kenshin. Itulah awal mula cerita mengapa pipi Kenshin ada tanda silang berbentuk X. Katsura datang untuk mengunjungi Kenshin. Dia memberitahu bahwa Izuka adalah mata-mata yang sebenarnya. Dan Katsura pun mengirim batosai lain untuk memburu Izuka. Dia pun masih menginginkan Kenshin bertarung di pihak pendukung kekaisaran. Kenshin mengatakan dia akan tetap mengayunkan pedang sampai era baru terwujud. Setelah itu dia akan berhenti membunuh. Di akhir cerita pun ketahuan ternyata maksud dan tujuan Tomoe pergi ke markas Yaminobu adalah untuk membunuh Tatsumi dengan pisau kecil yang dibawanya. Namun dia tidak berhasil. Kenshin mengkremasi istrinya dengan cara membakar rumah mereka di ladang. Dia pergi untuk melanjutkan pertarungan dari perang ke perang berikutnya sampai era baru terwujud, yaitu era restorasi Meiji di tahun 1868, era di mana tampuk kekuasaan tertinggi dikembalikan ke tangan kaisar. Di tahun 1868 ini pula ibu kota Jepang era baru dipindahkan dari Kyoto ke kota Edo, kota asal Tomoe di mana nama Edo akhirnya berganti menjadi Tokyo. Scene terakhir tampak ketika Saito Hajime menantang Kenshin untuk bertarung. Namun Kenshin menolak karena bendera kekaisaran sudah ditegakkan tanda kemenangan. Demikian seri The Beginning ini usai ya guys. Seri menceritakan kisah kehidupan awal Kenshin Himura sang batosai menjadi Hitokiri atau pembunuh terkenal zaman sebelum era restorasi Meiji. Kemudian kita lanjut ya guys ke seri The Final. Seri ini mengambil waktu di tahun 1879 atau 11 tahun setelah restorasi Meiji dimulai. Apabila kalian pernah menonton seri Origin rilisan tahun 2012 yang mengambil waktu 10 tahun setelah restorasi Meiji atau tepatnya 1878, maka seri The Final ini menggambarkan situasi setahun setelah seri Origin. Inilah era di mana Kenshin sudah menggunakan pedang Sakabato, yaitu pedang dengan bilah tajam terbalik. Langsung masuk ke ceritanya ya guys. Film dibuka ketika sebuah kereta api baru saja tiba di stasiun kota Yokohama di suatu pagi di tahun 1879. Kota ini berbatasan dengan Tokyo. Saito Hajime dan unit kepolisiannya tampak sedang memeriksa kereta api tersebut. Mereka mencari seseorang yang baru saja tiba dari Tiongkok dengan tuduhan penjualan senjata kepada pemberontak Makoto Shishio.
Makoto Shishio adalah pemberontak dari Kyoto yang ingin menghancurkan Tokyo di seri film sebelumnya yaitu Kyoto Inferno dan The Legend Ends, namun berhasil dibasmi oleh Kenshin Himura. Ternyata pemuda yang mereka tuduh adalah Enishi Yukishiro, adik dari Tomoe Yukishiro, mantan istri Kenshin yang tewas terbunuh. Enishi dituduh menjual kapal perang kepada Shishio dalam pemberontakan 1 tahun sebelumnya. Ketika Saito Hajime menyuruh anak buahnya melaksanakan penangkapan, Enishi melakukan perlawanan keras. Melihat gaya pertarungan Enishi, Mimin berpikir Enishi memiliki teknik bela diri gabungan antara kungfu Cina dan teknik samurai Jepang. Saat bertarung dengan Saito, Enishi berhasil mengambil sarung pedang katana Saito, namun akhirnya Enishi menyerahkan diri kepada Saito. Enishi dibawa ke markas besar kepolisian Tokyo, namun dia dibebaskan berdasarkan jaminan kedutaan besar Tiongkok di Tokyo. Enishi ternyata anggota mafia Shanghai yang ditugaskan menjadi ketua mafia cabang Tokyo. Bisnis utama mereka adalah perdagangan senjata dan opium, sejenis zat adiktif yang tenar di abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Pernah tahu sejarah rumah opium atau rumah candu guys? Silahkan di browsing aja guys agar tahu fakta sejarahnya. Sepeninggal kakaknya, Enishi merantau ke Shanghai dan merangkak dari bawah untuk mendapatkan kepercayaan mafia Shanghai. Suatu malam, Enishi berencana membuat kekacauan di Tokyo. Dia dibantu beberapa samurai pendukung keshogunan. Sudah 12 tahun berlalu sejak restorasi Meiji, namun masih banyak barisan sakit hati yang tidak rela keshogunan dihapuskan. Namun Enishi memanfaatkan mereka semua untuk misi pribadinya, yaitu membalaskan dendam kematian Tomoe kepada Kenshin. Dari arah perbukitan dia menyuruh Kujiranami Hyogo menembakkan meriam tangan ke pusat kota Tokyo. Tembakan meriam itu mengenai restoran langganan Kenshin dan teman-temannya yaitu restoran Akabeko. Kenshin meminta Kaoru Kamiya dan Yahiko Myojin untuk segera memeriksa restoran Akabeko, sementara dia dan Sanosuke Sagara memeriksa ke bukit bersama kepala polisi Uramura. Kaoru ini adalah putri pemilik dojo Kamiya yang sudah meninggal. Di masa depan dia akan menjadi istri kedua Kenshin menggantikan Tomoe. Sementara itu Yahiko adalah anak yatim piatu dan Sanosuke adalah petarung jalanan yang kebanyakan bacot dan menang di nyali doang, walaupun sering kalah dalam melawan pendekar antagonis papan atas. Mereka semua ini adalah tokoh sentral era baru yang tinggal di dojo Kamiya, di mana Kaoru juga menerima Kenshin untuk tinggal di dojo dan perguruannya. Di atas bukit, Kenshin dan kepala polisi Uramura tidak menemukan jejak senjata kecuali sebuah tulisan di kain bermakna penghakiman manusia. Kepala polisi Uramura menduga hal tersebut perbuatan para pemberontak pro-shogun yang tidak rela dengan pemerintahan baru. Saito Hajime juga tiba di lokasi dan memberitahu Kenshin bahwa ada seseorang yang bertanya apakah Batosai masih memiliki bekas luka di pipi. Mendengar hal tersebut, Kenshin sadar bahwa dialah sasaran balas dendam tersebut, namun belum mengetahui siapa pelakunya. Sementara itu di klinik Oguni yang dikelola oleh Megumi Takani sedang dirawat beberapa orang dari restoran Akabeko yang terluka. Megumi ini juga tokoh sentral era baru. Dia seorang dokter yang pernah terlibat kasus opium ilegal, tetapi dia adalah sahabat Kenshin dan Kaoru dan sering kecentilan. Sanosuke penasaran mengapa goresan di pipi Kenshin tidak bisa hilang. Sambil menghisap pipa opiumnya, Megumi menjelaskan bahwa luka itu tidak akan menghilang sebelum kemarahan seseorang mereda. Tetapi Megumi mengatakan bahwa itu adalah pendapat dokter seniornya yang sedikit berbau tahyul. Malam itu Kenshin bertemu para polisi dan mereka khawatir dengan kepala polisi Uramura. Dan benar saja ternyata rumah Uramura didatangi seorang pendekar kiriman Enishi yang bernama Hyoko Otowa. Melalui pertarungan sengit, Kenshin berhasil mengalahkannya. Hyoko tidak tewas karena Kenshin menggunakan pedang mata terbalik. Namun dia meledakkan dirinya dengan dinamit sehingga rumah kepala polisi Uramura terbakar. Malam itu terjadi dua serangan, yaitu rumah kepala polisi Uramura dan dojo Maekawa. Namun ketika Sanosuke tiba di dojo tersebut, si penyerang sudah pergi.
Pagi harinya ketika sedang berjalan gontai, Enishi menemui Kenshin dan mengatakan penghakiman manusia sudah dekat. Dari pertemuan inilah Kenshin mengetahui bahwa Enishi lah otak kericuhan selama ini. Scene berpindah ketika Saito mendapatkan laporan bahwa gudang senjata pemberontak ada di Yokohama. Mata-mata ini bernama Cho Sawagejo, mantan pendukung Shogun yang pernah dikalahkan Kenshin di seri Kyoto Inferno. Sejak dikalahkan, dia berubah haluan menjadi mata-mata kepolisian. Namun sebenarnya dia tidak sepenuhnya rela bekerja untuk rezim pemerintahan baru. Sementara itu di kediamannya, Enishi mendapatkan kunjungan dari Wu Heixing, anak buahnya yang baru saja tiba dari Shanghai. Wu Heixing ini adalah orang yang membantu Enishi dengan pasukan mafia Shanghai-nya. Enishi hanya berfokus pada balas dendamnya dengan Kenshin. Setelah urusannya selesai, Enishi berjanji akan melepaskan kekuasaannya di Jepang kepada Heixing. Di suatu pagi, Kenshin memutuskan untuk menceritakan masa lalunya kepada Kaoru dan teman-teman lainnya, kisah yang selama ini dia pendam. Di hadapan Kaoru, Sanosuke, Megumi, dan Yahiko, dia menceritakan bahwa semua kericuhan yang terjadi diotaki oleh adik iparnya yaitu Enishi Yukishiro. Enishi dendam karena melihat kakaknya Tomoe tidak sengaja terbacok oleh Kenshin dalam pertarungan melawan Tatsumi. Seperti biasa guys, agar cerita film lebih dramatis, Kenshin tidak menceritakan pada waktu itu dia mengalami kebutaan sementara akibat ledakan bom. Dia juga tidak menceritakan bahwa Tomoe tiba-tiba berlari memeluk Tatsumi untuk menahan serangannya kepada Kenshin yang sedang buta sementara. Kenshin memilih untuk menerima semua kesalahan yang ditimpakan kepadanya tanpa berusaha mencari pembenaran diri. Teman-teman Kenshin hanya terpana mendengar cerita itu dan diam 1000 bahasa, terutama Kaoru yang baru saja tahu akan hal tersebut. Scene berpindah ke rumah Enishi di mana Cho sedang menemui dirinya dan memberikan informasi bohong kepada polisi. Ternyata Cho ini juga agen ganda yang bermain dua kaki. Karena disindir Enishi, tiba-tiba Cho menantang Enishi bertarung. Walaupun tidak ditampilkan scene pertarungan, menjelang akhir cerita diketahui Cho sudah tewas di tangan Enishi. Di suatu pagi yang cerah, Dojo Kamiya kedatangan tamu yaitu Misao Makimachi, Kapten Aushi Shinomori, dan rombongan lainnya dari Kyoto. Mereka adalah para ninja yang tergabung dalam kelompok Oniwa Banshu atau pengintai rahasia. Pada mulanya mereka adalah agen mata-mata yang dibentuk oleh Keshogunan, namun sang pemimpin utama mereka, Okina, belajar bertransisi untuk menerima pemerintahan di zaman era baru kekaisaran. Di seri film The Legend Ends, Kapten Aoshi sangat terobsesi untuk mengalahkan Kenshin hanya untuk membuktikan bahwa dia yang terhebat. Namun Kenshin berhasil mengalahkannya dengan pedang terbaliknya. Maksud kedatangan mereka adalah untuk mengembalikan buku catatan harian Tomoe yang disimpan di sebuah kuil di Kyoto. Karena Kenshin tidak ada di tempat, Misao menyerahkan diari tersebut kepada Kaoru. Kaoru yang kepo ternyata diam-diam diketahui membaca buku harian tersebut. Scene berpindah ketika suatu malam Saito dan unit kepolisiannya mendatangi sebuah gudang di Yokohama untuk memeriksa gudang senjata ilegal. Mereka datang ke lokasi tersebut atas informasi palsu dari Cho. Saito dan unitnya diserbu oleh mafia Shanghai di bawah kendali Wu Heixing, namun Saito berhasil lolos dari penyergapan tersebut. Pada suatu malam, Enishi dan gengnya menaiki balon udara. Mereka menyebarkan pamflet tentang penghakiman manusia. Mereka juga membom kota Tokyo dengan dinamit yang dilempar dari atas balon udara. Sementara itu, para jawara Enishi dan prajurit bayaran Wu Heixing melakukan pembunuhan dan pembakaran di jalanan kota. Kenshin berhasil menemui salah satu jawara Enishi yang tangan kanannya buntung namun bisa dipasang meriam dan senapan mesin Gatling portable. Melalui pertarungan sengit, Kujiranami berhasil dikalahkan. Merasa sudah dikalahkan demi kehormatan samurai, Kujiranami meminta Kenshin untuk membunuhnya dan memotong tangan kirinya lagi. Namun Kenshin menolaknya, sesuai janjinya tidak akan membunuh lagi di era baru.
Kujiranami meronta-ronta meminta kematian terhormat ketika ditangkap polisi. Sepertinya dia memilih mati daripada dipenjara. Sementara itu di tempat lain, Kapten Aoshi bertarung dengan salah satu jawara Enishi yang bernama Yatsume Mumyoi. Dia dibantu juga oleh Misao. Belum selesai pertarungan, Mumyoi kabur karena dia lebih memilih bertarung melawan Kenshin Shibatosai. Aoshi terluka berat dalam pertempuran itu akibat terkena ledakan ketika melindungi warga dari serangan bom. Pada saat yang bersamaan, Enishi mendatangi dojo Kamiya sambil membawa mayat di karung. Mayat itu adalah mayat Cho yang dikalahkan sebelumnya. Dan seperti biasa, Sanosuke yang cuma menang nyali kalah telak dihajar Enishi. Semua anggota perguruan juga babak belur dihajar Enishi. Masalahnya Kenshin cuma numpang nginap di dojo Kamiya ini. Yang jadi masternya hanya Kaoru yang hanya mengajarkan teknik pedang kayu dan Sanosuke yang mengajarkan teknik pertarungan tanpa pedang. Sepanjang 5 seri film ini, Mimin belum pernah melihat Kenshin mengajarkan jurus pedangnya. Dia selalu menolak dan beralasan pedang sudah tidak dibutuhkan di era baru. Singkat cerita, setelah menghajar satu perguruan, Enishi menculik Kaoru dan menahan dia di kediamannya. Suatu ketika, Seta Sojiro menemui Wu Hexing dan menyatakan siap menerima perintah untuk membunuh Kenshin. Seta ini adalah mantan anak buah pemberontak Makoto Shishio. Dia dikalahkan Kenshin dalam pertarungan di atas kapal. Menjelang subuh, Kenshin menyerbu kediaman mafia Shanghai yang masih diketuai oleh Enishi untuk menyelamatkan Kaoru. Dia dihadang oleh 2 jawara Enishi yaitu Tenmon Inui dan Yatsume Mumyoi, serta pasukan mafia Shanghai lainnya. Maaf ya guys, melawan orang sebanyak itu menggunakan katana mata terbalik sangat tidak mungkin sebenarnya. Tapi karena ini film ya kita maklum aja geng. Kenshin harus mengeluarkan tenaga lebih besar agar musuhnya jatuh pingsan terkena sabetannya. Dan itu sangat melelahkan, apalagi otot Kenshin kan cuma kecil. Makanya dari semua seri film Kenshin, Mimin suka seri The Beginning karena lebih mengutamakan katana normal dengan sisi tajam di luar. Pertarungannya lebih realistis dan manusiawi, tanpa ada jurus terbang-terbangan yang berlebihan. Saat Kenshin sudah kewalahan, datanglah bantuan dari Misao dan pasukan ninja Oniwa Bansu lainnya. Tidak lama setelah itu, Seito Hajime bersama unit kepolisiannya tiba di lokasi untuk membantu menumpas mafia Shanghai, yang kemudian disusul juga kedatangan Sanosuke bertarung dalam keadaan terluka. Melihat bala bantuan datang, Kenshin segera berlari menuju kediaman mafia Shanghai. Di sana dia dihadang oleh Wu Hexing dan prajuritnya lengkap dengan pistol dan senapan, namun tidak ada satu peluru pun yang berhasil mengenainya. Seta Sojiro muncul dalam pertarungan ini. Bukannya membantu menyerang Kenshin, dia malah menolong Kenshin melawan pasukan Hexing. Seta mengaku sebagai seorang pengembara yang hidupnya tidak berarti lagi setelah dikalahkan Kenshin. Pada umumnya, semua jawara yang berhasil dikalahkan Kenshin itu berbalik mendukungnya atau minimal tidak membencinya. Entah itu kode etik Satria Jepang, Mimin juga kurang begitu paham guys. Cho Sawagejo yang pernah dikalahkan Kenshin dalam seri Kyoto Inferno pun hanya diam saja ketika ditanya Enishi apakah dia membenci sang Batosai. Dia justru menantang Enishi yang berakhir dengan kematiannya. Sementara itu di halaman depan, Misao berhasil membantai Yatsume Mumyoi dan Saito juga berhasil menewaskan Tenmon Inui dengan jurus andalannya, tusukan katana menggunakan tangan kiri. Kenshin pun berhasil menemui adik iparnya. Tampaknya Enishi tidak mau berdamai. Enishi menggunakan pedang khas Tiongkok ketika bertarung dengan Kenshin, dan adu keahlian pedang pun berlangsung sangat seru dan lama.
Enishi sebenarnya sudah kalah oleh Kenshin dalam pertarungan itu, tetapi dia membiarkan Enishi menusuk perutnya dengan pisau. Dan Kenshin pun meminta maaf kepada Enishi atas kejadian di masa lalu. Pada saat bersamaan, tiba-tiba datang Wu Hexing dan menembak punggung Kenshin. Ketika akan menembak Enishi, datanglah Kaoru untuk menghalanginya. Kejadian ini persis ketika Tomoe melindungi Kenshin dari serangan Tatsumi dahulu. Merasa diganggu, Hexing menembakkan pistolnya ke Kaoru dan sejurus kemudian Enishi menahan tembakan tersebut dengan punggungnya. Hexing dihajar habis-habisan oleh Enishi, namun Kenshin dan Kaoru mencegahnya untuk membunuh Hexing. Kenshin kembali berterima kasih karena telah melindungi Kaoru dari tembakan. Ketika Enishi di penjara, Kaoru Kamiya mengirimkan diari milik Tomoe kepadanya. Kaoru yakin bahwa Enishi lah yang berhak menyimpan catatan tersebut. Sementara itu, Kenshin sudah pulih dari lukanya. Tampaknya samurai ini punya 9 nyawa seperti kucing guys. Terluka parah bagaimanapun juga belum ada yang membawanya kepada ajal. Cerita berakhir ketika Kenshin dan Kaoru berziarah ke makam Tomoe dan mereka berdua akan melanjutkan hidup ke jenjang lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton. Arigatou gozaimasu.